Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Merupakan satu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan paparan tentang artificial intelligence, peluang dan tantangan khususnya di bidang pendidikan. Agenda yang akan kita lalui, yang pertama saya akan memperkenalkan dulu pengertian dan apa itu yang dimaksud dengan artificial intelligence, yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan, atau ada juga yang menerjemahkan sebagai kecerdasan semu. Lalu kemudian akan dibahas mengenai paradigma apa yang berkembang dalam artificial intelligence dewasa ini. Lalu saya akan membahas tentang bagaimana penerapan AI di masyarakat, di industri, dan saya akan membahas secara khusus mengenai ChatGPT sebagai satu teknologi AI yang akhir-akhir ini viral di berbagai media, baik media mainstream maupun media sosial. Implikasi dari perkembangan dari ChatGPT. Selanjutnya adalah peluang AI dalam bidang pendidikan dan tantangan AI ke depan. Apa itu artificial intelligence? Ada banyak definisi dari artificial intelligence. Salah satunya yang dikemukakan oleh Russell dan Norwich dalam bukunya tentang AI Modern Approach. Di situ disebutkan bahwa AI adalah cara kita merancang dan membangun agen yang cerdas. Jadi agen di sini dalam pengertian software, hardware, atau integrasi di antara software dan hardware yang menerima persepsi dari lingkungannya dan mengambil aksi terhadap lingkungannya. Jadi lingkungan di sini bisa merupakan lingkungan fisik atau lingkungan virtual. Kemudian Elaine Rich pada beberapa dekade yang lalu mendefinisikan AI sebagai satu bidang studi tentang bagaimana cara kita membuat komputer agar dapat melakukan sesuatu yang pada saat itu manusia lebih baik. Dan ada beberapa definisi yang lain, tetapi pada dasarnya AI adalah satu studi yang mengkaji cara bagaimana membuat komputer itu menjadi lebih cerdas sehingga mendekati kecerdasan manusia. Beberapa peneliti menganalogikan AI itu sebagai human sensory motor system dan brain yang ada di dalam makhluk hidup, binatang secara umum maupun manusia secara khusus. Jadi kita memiliki sensor mata, telinga, hidung, lidah, kulit dan sebagainya begitu, dan mengirimkan sinyal yang diterima dari sensor kita ke otak dan lalu mengambil tindakan gitu melalui anggota tubuh kita begitu. Dan kita memodelkan ini ke dalam komputer dan bidang-bidang yang di mana kecerdasan manusia itu digunakan dalam tas-tas yang dikenal sebagai problem solving, perceiving and acting, kemudian kemampuan belajar, representasi pengetahuan dan penalaran, maupun cara kita mengolah informasi atau data yang
tidak pasti. Nah, dalam perkembangan AI, sebenarnya AI sudah berkembang cukup lama begitu, tetapi kita melihat perkembangannya dalam mungkin 2 dekade atau terutama dalam 1 dekade terakhir ini, terdapat paradigma yang dimana kita bisa mengajarkan komputer untuk lebih cerdas melalui contoh-contoh yang diberikan dan melalui pengalaman yang kemudian membuat komputer atau software itu menjadi lebih cerdas atau memiliki performance yang lebih baik. Ini bidang yang disebut sebagai pembelajaran mesin dan dibagi dalam kelompok yang disebut sebagai supervised machine learning, unsupervised machine learning, dan reinforcement learning. Jadi supervised machine learning adalah cara kita mengajarkan komputer melalui contoh-contoh yang disertai dengan label atau dengan anotasi. Jadi kita mengajarkan komputer melalui satu instruktur atau supervisor. Unsupervised learning sebaliknya, jadi kita hanya mendasarkan pada data dan algoritma AI, algoritma machine learning itu sendiri yang akan memproses data tanpa kita memberikan label atau anotasi. Kelompok yang ketiga disebut sebagai reinforcement learning. Ini adalah metode di mana kita mempersepsi lingkungan dan kemudian mengambil action terhadap lingkungan. Nah, kita terutama akan fokus pada supervised learning. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu regresi dan klasifikasi. Jadi secara sederhana, klasifikasi misalkan diterapkan pada persoalan diagnostik, pada klasifikasi dari image, pada cara kita mengidentifikasi fraud yang terjadi pada transaksi kredit card misalnya. Dan regresi misalkan pada weather forecasting, pada market forecasting, dan population growth prediction. Nah, machine learning berkembang sejak tahun 80-an, dan salah satu bidang yang ada di dalam machine learning disebut sebagai deep learning, itu berkembang pada sekitar 1 dekade yang terakhir, dan terutama perkembangannya sangat cepat pada beberapa tahun terakhir ini. Jadi deep learning merupakan bagian dari machine learning yang didasarkan pada bagaimana otak makhluk hidup secara umum dan otak manusia secara khusus itu bekerja, dan kemudian dimodelkan komputasinya ke dalam komputer. Jadi sebagai contoh untuk supervised machine learning, diberikan misalkan foto-foto, satu koleksi dari foto semacam ini. Jadi ada koleksi foto untuk pesawat terbang, untuk mobil, untuk burung, kucing, dan sebagainya. Jadi algoritma machine learning kita itu diberikan contoh-contoh ini dan ditrain dengan data-data yang merupakan koleksi dari foto dengan anotasinya ini. Jadi label bahwa foto ini adalah pesawat, bahwa foto ini adalah mobil, bahwa foto-foto ini adalah burung. Itu kita ajarkan, dan setelah algoritma mesin learning kita itu kita anggap sudah cukup pintar, maka kita bisa melakukan pengujian gitu kepada foto yang baru begitu, yang tidak diajarkan di dalam training, ya, itu apakah mesin learning kita itu dapat mendeteksi bahwa foto yang ada di test set ini itu adalah kucing yang di atas, dan foto yang di bawah ini adalah mobil. Nah, deep learning itu didasarkan pada cara bagaimana otak manusia itu bekerja. Jadi diamati di dalam ilmu biologi bahwa
otak kita itu terdiri dari miliaran neuron, seperti yang digambarkan pada sebelah kiri ini. Jadi ada nukleus, ada sel body, ada akson, dan kemudian terhubung dengan sinapsis ke neuron yang lain. Nah, cara bekerja neuron ini kemudian dimodelkan dengan satu diagram seperti yang ada di tengah ini. Jadi kita punya beberapa masukan, diberikan bobot untuk meniru cara sinapsis itu melakukan aktivitas ketika manusia melakukan pembelajaran, gitu. Dan kemudian dijumlahkan lalu diterapkan ke satu fungsi aktivasi untuk menghasilkan output. Selanjutnya output ini kemudian bisa dihubungkan dengan neuron yang model neuron yang lain. Nah, pada saat pembelajaran kita melakukan updating terhadap bobot W0, W1, W2 dan seterusnya, sehingga untuk input yang diberikan itu output sesungguhnya dari neuron itu mendekati label atau anotasi yang diberikan. Nah, kalau neuron-neuron ini kemudian kita susun dalam satu network, begitu biasanya disusun dalam sejumlah layer. Jadi ada input layer, ada hidden layer, yang pertama, hidden layer yang kedua, hidden layer yang ketiga, dan output layer. Dan jumlah layer ini relatif besar, maka ini biasanya disebut sebagai deep neural networks, dan algoritma yang dikembangkan di situ disebut sebagai deep learning. Jadi disusun ke dalam satu layer atau ke dalam empat layer, dan ini kemudian dikembangkan juga ke dalam apa yang disebut sebagai convolutional neural networks, gitu, yang terdiri dari proses konvolusi, misalkan dari satu image tertentu, kemudian subsampling, konvolusi lagi, subsampling lagi, dan kemudian klasifikasi menggunakan feed forward neural networks yang tadi sudah dijelaskan, misalkan untuk mengklasifikasi tulisan tangan angka 3 ini menjadi kelas untuk angka 3. Perbedaan antara machine learning dan deep learning: untuk machine learning, feature extraction-nya itu dilakukan secara hand-coded, sementara untuk deep learning, feature extraction-nya itu dilakukan secara otomatis. Jadi misalkan kita punya foto tentang mobil, maka kelasnya itu adalah mobil, atau misalkan ada foto yang lain adalah misalkan bukan mobil. Jenis aplikasi AI itu ada, menurut pandangan saya, ada 4 jenis aplikasi yang saat ini cukup meluas diterapkan dalam berbagai bidang. Satu adalah computer vision. Jadi AI digunakan untuk meniru bagaimana mata manusia itu dapat melihat objek-objek yang ada di sekitarnya. Yang kedua adalah natural language processing. Jadi komputer atau AI dikembangkan gitu untuk memiliki kemampuan memahami bahasa Indonesia, bahasa Inggris, memahami struktur dari kalimat dan sebagainya. Jenis aplikasi berikutnya adalah dalam bidang robotika, gitu, karena robotics dilengkapi dengan sensor-sensor dan mengambil action terhadap lingkungan di sekitarnya. Jadi AI cukup banyak diterapkan di dalam bidang robotics. Yang berikutnya adalah big data analytics. Jadi baik machine learning atau deep learning biasanya dikenal sebagai data driven approach di dalam artificial intelligence. Artinya kita melakukan pembelajaran itu berbasiskan pada data, dan data yang kita punya di internet, di berbagai macam organisasi, data-data yang dikumpulkan dari Internet of Things dan sebagainya, itu merupakan big
data, baik dari sisi volume, dari sisi keragaman, maupun dari kecepatan pertambahan datanya. Dan big data biasanya dilakukan analisis begitu untuk kita mengambil keputusan, dan AI di situ diterapkan. Jadi sebagai contoh untuk bidang computer vision, di mana AI dikembangkan untuk menyerupai mata manusia, beberapa task yang bisa dipecahkan oleh AI. Yang pertama adalah klasifikasi citra, jadi diberikan koleksi dari foto dan kemudian AI diminta untuk menentukan objek apa yang ada di dalam foto, lokalisasi dan deteksi objek seperti yang terlihat di sini. Lalu pengenalan aktivitas dari visual, jadi misalkan diberikan satu video tertentu, AI diminta untuk mengenali aktivitas yang dilakukan oleh objek yang ada di dalam video itu. Jadi misalkan seseorang yang sedang mengendarai sepeda misalnya. Kemudian segmentasi citra, itu kita melakukan segmentasi terhadap citra dari foto atau dari video gitu, untuk membedakan mana bagian yang merupakan objek dan mana bagian yang merupakan background-nya. Lalu image captioning, ini membangkitkan caption dari satu foto. Jadi misalkan seseorang yang sedang memegang hammer begitu, juga diterapkan pada vision 3 dimensi. Jadi bagaimana objek-objek yang ditangkap oleh kamera itu dapat kita susun rekonstruksi ke dalam bentuk 3 dimensi. AI juga diterapkan di dalam robotics. Kita mengenal drone, humanoid robot, robot yang menyerupai binatang maupun underwater robot. Di sini AI berfungsi untuk melakukan persepsi, untuk melakukan penalaran, dan untuk mengambil keputusan melalui actuator yang ada di dalam robot. Mobil tanpa pengemudi, jadi self-driving car, saat ini sudah dicoba di beberapa perusahaan besar seperti Google, Uber, juga beberapa perusahaan otomotif, di mana AI diterapkan melalui sensor-sensor yang dipasang di mobil, biasanya sensor kamera, sensor LiDAR, sensor radar, dan sebagainya. Dan AI diterapkan di situ untuk melakukan persepsi terhadap objek yang ada di sekitar autonomous vehicle ini, untuk mengenali kendaraan-kendaraan yang ada di sekitarnya, untuk mengenali jalan, untuk mengenali rambu lalu lintas, dan kemudian mengambil keputusan untuk melakukan akselerasi atau pengereman begitu, sekaligus juga melakukan steering untuk belok kiri, belok kanan, dan atau bergerak lurus. Pengenalan ucapan dan sintesis dari ucapan juga satu aplikasi yang AI yang sangat luas dan ditemukan di beberapa devices seperti Alexa dari Amazon, Google Home, Apple Siri, Baidu, DuerOS. Jadi Siri misalkan dengan aplikasi Siri itu di Apple, kita bisa berdialog gitu dengan bahasa Inggris, dan kemudian Siri akan memberikan jawaban. Jadi di sini ada konversi dari speech ke teks, dan sebaliknya dari teks ke speech. Pengolahan bahasa alami termasuk bidang yang sangat perkembangannya sangat cepat di masa ini, dan AI di situ diterapkan dan merupakan paradigma yang
penting. Jadi aplikasinya bisa merupakan spam detection dari email, part of speech tagging, sentiment analysis, kemudian parsing, penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, information extraction, kemudian question answering tadi seperti yang tampak pada Siri, paraphrasing dari kalimat, jadi mengubah dari satu kalimat ke kalimat yang lain tetapi memiliki arti yang sama. Kemudian peringkasan dari satu teks, dari satu dokumen menjadi dokumen lain yang lebih ringkas, misalnya dari news yang datang dari berbagai sumber, kemudian diringkas menjadi satu news yang kompak. Kemudian dialog, sebagaimana yang barangkali kita amati akhir-akhir ini yang sangat viral adalah ChatGPT. Big data, machine learning juga diterapkan pada big data begitu, untuk predictive analysis maupun prescriptive analysis, yang biasanya kemudian dipakai untuk melakukan pengambilan keputusan pada data-data yang besar. Jadi kita mengekstrak knowledge yang tersembunyi di dalam data yang besar. AI diterapkan hampir di semua bidang, dari banking, transport, retail, education, communication, game, media, hospitality, entertainment, dan sebagainya, sampai di dalam bidang politics dan government. Jadi kita melihat aplikasi dari AI yang sangat luas. Nah, secara khusus saya akan membahas tentang ChatGPT yang akhir-akhir ini viral di berbagai media. Jadi ChatGPT merupakan satu chatbot yang kita bisa berdialog dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Inggris. Jadi memberikan satu query atau pertanyaan atau instruksi, dan ChatGPT itu memiliki kemampuan untuk menjawab dengan bahasa alami yang ramah terhadap manusia. Bisa mengoreksi jawaban sendiri melalui satu interaksi dialog, dapat membuat puisi, dapat membuat coding dari satu perangkat lunak tertentu, membantu mahasiswa untuk membuat esai dari tugas dosennya, memecahkan soal-soal matematika dan keteknikan sederhana. Bahkan ChatGPT juga menjadi penulis pendamping dalam satu makalah yang ada di jurnal. Jadi barangkali ini sesuatu yang mungkin untuk pertama kalinya gitu ya. Jadi mesin itu dapat menjadi co-author dari satu makalah yang dipublish di jurnal. ChatGPT juga lulus ujian sarjana dalam beberapa bidang begitu, maksudnya lulus tes gitu ya, pada ujian yang biasanya diberikan ke mahasiswa yang akan lulus dalam beberapa bidang. Jadi meskipun ChatGPT tidak menghasilkan performance yang sangat excellent gitu di dalam ujian sarjana ini, jadi cukup saja, tetapi sudah memenuhi persyaratan untuk lulus. ChatGPT pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari natural language processing. Jadi sebenarnya merupakan satu model bahasa yang berskala besar gitu, yang dibangun dengan menggunakan deep learning dan dataset dari berbagai sumber informasi yang ada di internet. ChatGPT sebenarnya dibangun dengan menggabungkan antara supervised learning dan reinforcement learning menggunakan dataset yang ada di internet, dan tadi
berbasis pada algoritma deep learning untuk mengenerate human-like text. Jadi ini misalkan contoh interaksi saya dengan ChatGPT. Bapak Ibu dan para hadirin sekalian juga bisa langsung berinteraksi dengan ChatGPT. Jadi misalkan saya meminta ChatGPT untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan quantum computing dengan bahasa yang sederhana, dan ChatGPT memberikan jawaban seperti ini. Jadi mengerti kalimat yang diberikan atau yang diinstruksikan. Lalu saya juga bisa meminta ChatGPT untuk membuatkan puisi tentang patah hati misalnya. Jadi kemudian ChatGPT memberikan respons seperti ini ya. Jadi seperti seorang sastrawan barangkali begitu yang sudah cukup fasih gitu dalam luar biasa Prof. Puitis sekali. Lalu saya juga bisa meminta ChatGPT untuk tolong buatkan soal tentang hukum Newton di bidang fisika untuk siswa-siswa SMA. Lalu dengan cerdasnya ChatGPT dapat memberikan jawaban. Ada 3 soal di situ yang di-generate oleh ChatGPT. Jelaskan hukum Newton pertama dan berikan contoh aplikasinya, lalu diberikan juga contoh jawaban yang benar begitu ya. Yang ini tentu saja akan bisa membantu misalkan guru-guru gitu di dalam men-create soal-soal yang diperlukan untuk siswanya. ChatGPT juga bisa memecahkan persoalan matematika sederhana. Jadi saya punya satu fungsi sinus tertentu gitu, lalu meminta ChatGPT untuk menurunkan terhadap X misalnya begitu, dan ini adalah jawabannya. Lalu saya bisa meminta ChatGPT untuk menghitung integral dari satu fungsi tertentu, dan ini adalah jawabannya. Saya juga bisa meminta ChatGPT untuk memberikan atau menjelaskan formula tentang turunan berantai dari gradien, dan ini yang dijelaskan oleh ChatGPT. Bukan hanya itu, bahkan ChatGPT bisa menghasilkan coding. Jadi saya minta ChatGPT untuk membuatkan coding tentang algoritma sorting gitu, untuk mengurutkan bilangan dari yang kecil sampai yang besar gitu, dan ini saya minta untuk dibuatkan dalam Python language, dan ini yang dihasilkan oleh ChatGPT. Jadi kalau saya punya deretan angka ini, kemudian akan diurutkan dari 11 sampai 90, dan kemudian ChatGPT menjelaskan algoritma apa yang dipakai gitu dengan penjelasan yang cukup detail. Jadi GPT merupakan singkatan dari Generative Pre-trained Transformer. Jadi generatif artinya bisa membangkitkan teks sequence ya, sebetulnya sequence dari teks yang baru gitu, yang mirip dengan konten yang sudah dilatihkan sebelumnya. Lalu pre-train artinya ChatGPT itu merupakan satu model deep learning, satu model language yang sudah di-train dengan algoritma yang menggabungkan antara supervised learning dengan reinforcement learning. Dan transformer sebetulnya merupakan salah satu bentuk arsitektur dari neural networks, ya, pengembangan dari neural networks yang tadi sudah dijelaskan dengan apa yang disebut sebagai self-attention mechanism. Ini adalah secara umum arsitektur dari transformer gitu, yang merupakan basic arsitektur dari ChatGPT gitu. Jadi menerima
input adalah sequence dari word, dari kata-kata begitu, dan memprediksi kata berikutnya dari sequence dari kata atau dari kalimat, dan menentukan probabilitas dari kata berikutnya yang berdasarkan input sequence yang diberikan. Ini contoh mengenai self attention. Jadi di dalam arsitektur transformer ini ada blok yang disebut sebagai attention. Gitu. Jadi apa yang dimaksudkan attention? Itu memungkinkan transformer untuk memahami konteks dari suatu kata. Jadi misalkan saya punya kalimat semacam ini, a robot must obey the orders given it by human being, except where such orders would conflict with the first law. Jadi it di sini itu merefer ke robot, such orders itu merefer ke the orders given it by human beings, dan the first law di sini merefer ke bagian sebelumnya tentang model atau hukum yang pertama tentang robotics. Jadi transformer itu dapat mengetahui konteks dari satu kata tertentu. Bapak Ibu barangkali mendengar news dari Guardian begitu, jadi bahwa beberapa universitas di Australia itu melarang mahasiswa untuk menggunakan AI tools semacam ChatGPT gitu, dan kembali kepada pen dan paper begitu. Jadi menggunakan pensil dan ballpoint dan ini untuk mengerjakan tugas-tugas dosennya gitu, karena dianggap ChatGPT akan membuat siswa itu malas berpikir, karena berbagai banyak hal yang kita bisa tanyakan ke ChatGPT. Tetapi juga beberapa universitas di Australia yang lain itu mengizinkan penggunaan dari ChatGPT asalkan mahasiswa itu mendeklar bahwa dia menggunakan ChatGPT dan bahwa dapat mengoreksi jawaban-jawaban ChatGPT yang dianggapnya salah atau tidak lengkap atau membingungkan begitu, atau menambahkan gagasan-gagasan baru dari siswa itu sendiri. Dan ChatGPT bisa dikembangkan ke arah chatbot integration untuk customer service, untuk lead generation, content generation, untuk personalisasi, untuk virtual assistance dan berbagai macam aplikasi yang lain. Akhir-akhir ini terdapat kekhawatiran bahwa ChatGPT atau AI itu akan menggantikan beberapa pekerjaan. Jadi yang pertama adalah penulis dari marketing atau iklan. Ya, kita bisa meminta ChatGPT misalkan untuk menuliskan marketing dari satu produk tertentu begitu. Lalu asisten dalam bidang hukum, hal-hal yang terkait dengan membuat kontrak misalnya dan sebagainya itu bisa terbantu dengan menggunakan ChatGPT. Asisten medis AI sekarang banyak diterapkan dalam bidang medical dan itu akan bisa membantu tenaga medis untuk melakukan diagnosis misalnya. Lalu asisten finance, customer services, penulis konten atau web atau blog itu bisa sangat dibantu oleh ChatGPT. Lalu tadi kemampuan ChatGPT untuk menghasilkan coding itu dapat menggantikan entry level programmer. Kemudian self-driving car mungkin akan menggantikan pengemudi dalam beberapa tahun ke depan, maupun mungkin juru parkir. Inspektor pabrik juga mungkin akan tergantikan, maupun pekerjaan-pekerjaan rutin yang lain yang dapat
digantikan oleh AI. Nah, berikutnya kita akan membicarakan tentang bagaimana aplikasi dari AI di dalam bidang pendidikan. Menurut saya ada beberapa aplikasi yang memungkinkan AI diterapkan untuk mendukung kualitas dari pembelajaran. Yang pertama adalah virtual teaching assistance dalam berbagai bentuknya ya, software mungkin berinteraksi seperti ChatGPT dengan menggunakan teks atau menggunakan speech begitu yang membantu siswa ketika sedang tidak berhadapan dengan guru misalnya. Language learning tool juga sesuatu yang AI bisa diterapkan dan bersifat tesnya misalkan itu bisa bersifat adaptif. Lalu personalized learning, jadi pembelajaran yang sifatnya lebih ke individu, tergantung dari kecepatan daya tangkap dari individu melalui daily assessment, examination dan sebagainya. Lalu voice assistance itu juga dapat dimanfaatkan dengan sangat baik di dalam bidang pendidikan. Nah, salah satu aplikasi yang saat ini sedang diteliti untuk dikembangkan itu adalah automated essay scoring. Jadi kalau pilihan multiple choice barangkali komputer akan sangat mudah. Tapi bagaimana kalau soal kita itu merupakan satu esai gitu. Jadi mahasiswa menjawab dengan menuliskan jawaban dalam bentuk esai, kalimat begitu ya. Misalnya dalam bidang sejarah atau dalam bidang kedokteran katakanlah begitu. Dan dosen itu bisa dibantu oleh AI untuk memberikan skor atau penilaian terhadap jawaban mahasiswa itu melalui penggunaan pembelajaran mesin. Dan ini pada dasarnya bisa dilakukan dengan metode supervised learning, di mana kita punya soal, punya soal dengan labelnya, dan lalu kemudian menggunakan supervised learning untuk memprediksi skor yang bisa dihasilkan oleh esai yang dijawab oleh mahasiswa. Computer vision juga dikembangkan akhir-akhir ini untuk memahami behavior dari siswa di kelas. Jadi apakah mahasiswa itu sedang melakukan melihat ke papan tulis, atau sedang mengantuk, atau sedang tidak berkonsentrasi, atau sedang tertidur dan sebagainya. Itu bisa difahami oleh kamera untuk menghasilkan analisis behavior dari siswa itu secara lebih otomatis gitu. Jadi misalkan memahami apakah mahasiswa itu memperhatikan ke guru atau ke papan tulis, atau sedang bertanya, atau sedang merasa bosan begitu dengan tertidur dan sebagainya. Itu bisa diamati oleh kamera dan menghasilkan analisis terhadap behavior dari siswa dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Jadi banyak sekali peluang dari penggunaan AI di dalam bidang pendidikan. Namun demikian, AI juga akan menghadapi tantangan. Ini yang disebut sebagai trustworthy AI. Jadi harapan para peneliti dan pengembang AI adalah bagaimana kita mewujudkan AI yang sifatnya dapat dipercaya. Dan dapat dipercaya itu artinya bahwa
dia aman, kemudian menghormati privacy, kemudian bersifat transparan, artinya dapat menjelaskan mengapa satu prediksi tertentu itu bisa dihasilkan, kemudian menghasilkan fairness atau non-diskriminasi, tidak bias, misalkan kepada satu gender tertentu, kemudian menghormati lingkungan atau menghargai keramahan terhadap lingkungan, bersifat akuntabel dan ramah terhadap manusia. Ini semua yang disebut di dalam trustworthy AI. Berikutnya kami akan menyampaikan beberapa produk AI yang dihasilkan oleh startup yang saya sebagai co-foundernya pada sekitar 4 tahun yang lalu dan dikembangkan sampai saat ini. Nama startup kami adalah Riset Kecerdasan Buatan atau Riset.ai, dan ini adalah satu unmanned store di mana satu store seperti Indomaret dan sebagainya begitu, tetapi tidak perlu ada kasir di situ. Jadi kita menggunakan depth kamera gitu yang dipasang di atap gitu untuk men-tracking pelanggan yang masuk ke store kita dan kemudian mendeteksi komoditi apa yang diambil, apakah Coca-Cola, apakah Aqua, apakah roti dan sebagainya, dan berapa jumlahnya yang diambil. Kita menggunakan Internet of Things dan kemudian customer tersebut bisa keluar dari toko dan digital walletnya akan secara otomatis akan dideduksi sesuai dengan harga yang di-charge gitu ya terhadap barang-barang yang diambilnya. Automatic license plate recognition ini menggunakan kamera untuk mendeteksi nomor polisi dari kendaraan secara otomatis. Lalu face recognition, jadi mengenali wajah dan mengidentifikasi wajah siapa dari apa yang dilihat oleh kamera, misalkan untuk kepentingan absensi dari karyawan atau untuk kepentingan mengidentifikasi customer yang ada di bank. Kemudian kita juga mengembangkan satu sistem deteksi defect yang ada di industri tekstil, jadi yang sebelumnya dilakukan secara manual oleh operator, jadi ditandai mana tekstil yang memiliki kecacatan, lalu kita gantikan dengan AI yang mendeteksi secara otomatis kecacatan yang ada di tekstil dan juga jenis cacatnya apa. Saya juga terlibat di dalam tim nasional gitu, jadi memimpin tim nasional untuk pengembangan AI yang digunakan untuk mendeteksi apakah X-ray dan CT scan dari pasien itu terinfeksi, pasiennya terinfeksi COVID atau tidak, dan kita mengembangkan algoritma machine learning dan deep learning untuk mengolah citra dari X-ray dan CT scan dari pasien di dalam rangka mendeteksi apakah pasien yang bersangkutan itu terinfeksi COVID atau tidak. Dan ini adalah satu proyek yang sedang kami laksanakan bekerja sama dengan PT Inka, mengembangkan tram otonom dengan menggunakan artificial intelligence dengan skema RISPRO LPDP, dan dengan menggunakan AI kita memanfaatkan sensor-sensor lidar, kamera, radar dan sebagainya yang memungkinkan tram kita itu aware terhadap situasi yang ada di lingkungannya. Jadi mengenali objek mobil, mengenali objek sepeda motor misalnya, dan
kemudian menghindari terjadinya tabrakan. Termasuk juga kita mengembangkan assisted driving sebelum ke fully autonomous tram yang kita mendeteksi kalau tram itu ada masinisnya, kita mendeteksi apakah masinis itu sedang berkonsentrasi penuh atau sedang mengantuk atau menoleh ke kiri ke kanan dan sebagainya. Terakhir, saya ingin meng-quote satu buku oleh Nick Paulson dan James Scott yang berjudul Artificial Intelligence Quotient sebagai analogi terhadap IQ dan EQ yang kita kenal dewasa ini begitu. Tetapi ini adalah Artificial Intelligence Quotient, how people and machines are smarter together. Jadi dikatakan oleh Nick Paulson dan James Scott, revolusi di dalam mesin cerdas dari self-driving car sampai smart digital assistant itu sekarang telah membentuk dunia kita. Seperti revolusi industri itu telah membentuk dunia pada abad ke-19. Dan AI bukan satu fiction lagi. Kalau saya di awal-awal dulu tahun 90-an mempelajari AI itu banyak hal yang masih merupakan fiksi, tetapi sekarang sudah dapat kita nikmati sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari, dan AI akan mengubah kehidupan kita itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi saya kira ke depan AI dan manusia akan hidup bersama begitu, harapannya untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan waktunya sesuai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.